Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik. Qala rahimahullahu ta'ala ar-rabi'. Kita lanjutkan ya. Qala rahimahullahu ta'ala ar-rabi' man yataqada anna ghayra hadi nabi sallallahu alaihi wasallam akmalu min hadihi aw anna hukma ghayrihi ahsanu min hukmihi kalladhi yufaddilu hukma at-tawaghit ala hukmihi fahuwa kafir. Kata beliau di pembatal yang keempat, siapa yang meyakini i'tiqad bahwasanya selain dari petunjuk Nabi SAW itu lebih sempurna dari petunjuknya, atau hukum selain yang dibawa oleh Nabi SAW itu lebih bagus dari hukumnya, seperti orang yang mengedepankan hukum tagut terhadap hukum Nabi SAW, maka dia kafir. Jadi ini berbicara tentang bagaimana seorang itu berhukum dengan hukum yang dibawa oleh Nabi SAW, mengikuti petunjuk yang dibawa oleh Nabi SAW. Begitu pula mengikuti Al-Quran. Iya, karena Al-Quran dan Sunnah itu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu disebutkan Al-Quran dan Sunnah itu wahyain, dua wahyu. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Disebutkan juga apa yang dibicarakan oleh Nabi SAW, apa yang datang dari Nabi SAW, baik itu dari ucapannya, perbuatannya, atau pengakuannya, itu adalah wahyu. Iya, oleh karena itu disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, as-sunnah wahyun yutla. Sunnah itu adalah wahyu yang dibaca. Jadi sunnah mencakup fi'liyah, perbuatan Nabi SAW atau ucapan Nabi SAW ataupun pengakuan Nabi SAW. Ini yang wajib. Di dalam Al-Quran jelas bahwasanya seorang itu wajib berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu pula apa yang dibawa oleh Nabi SAW, karena apa yang dibawa dari Nabi SAW itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran banyak dijelaskan tentang wajibnya berhukum dengan hukum Allah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araka. Sungguhnya kami turunkan kepadamu kitab Al-Quran dengan benar supaya kamu berhukum, menjadikan hukum di antara manusia dari apa yang Allah inginkan, apa yang Allah lihat. Ini dari ayat. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala firman, wa anihkum bainahum bima anzalallah, dan berhukumlah di antara mereka manusia dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ayat lain juga kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulih in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kalau kalian berselisih
maka perselisihan itu selesaikan dengan berhukum, diserahkan kepada hukum Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Iya, fi syai'in, segala apapun. Ya, kalau ada permasalahan itu diambil hukumnya dari Allah Subhanahu wa taala, dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik dari perbuatan, ucapan ataupun apa? Pengakuan ataupun pengakuan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang tidak berhukum atau yang disebutkan di sini mengakui bahwasanya hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam atau hukum selain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu pula Al-Qur'an, ya. Itu hukum selainnya itu lebih sempurna daripada hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau apa yang dibawa oleh selainnya itu lebih sempurna daripada apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikasih contoh seperti orang yang mengedepankan hukum tagut. Nanti kita jelaskan. Maka hukumnya ini kata beliau kafir. Kafir dari dua arah. Pertama, karena dia mendustakan apa yang datang dari Nabi SAW, apa yang datang dari Al-Quran dan Sunnah, apa yang datang dari Al-Quran dan Sunnah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Quran ini petunjuk, iya, yang lurus untuk manusia. Jadi kalau ada yang menganggap selain dari petunjuk Al-Quran, begitu pula Sunnah lebih sempurna, maka dia mendustakan Al-Quran. Oleh karena itu dikatakan kafir. Ini yang pertama. Di dalam hadis lain juga Nabi SAW mengungkapkan dalam khutbahnya, ya, wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian yang kedua, dia kufur karena menjadikan hal tersebut ya, yaitu mengedepankan atau menganggap sempurna selain petunjuk selain Nabi SAW atau Al-Quran. Hal tersebut ini menjadi bentuk pengurangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk apa namanya? Hal yang kurang untuk Allah. Iya, tanakus, intiqasan diistilahkan, pengurangan untuk Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula nabinya. Iya. Karena Nabi SAW itu berbicara itu dari wahyu. Ya. Ucapannya yang paling benar. Ucapannya yang paling sahih atau yang paling fasih. Dia yang paling jujur. Kalau dikatakan ada yang lebih sempurna darinya, maka ini berarti bentuk kekurangan terhadap Allah SWT yang memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu Allah berfirman, "Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun." Ini istifham inkari. Tidak ada yang lebih ahsan, iya, hukum selain dari hukum Allah. Jadi kalau dia yakini bahwasanya selain dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ini ada yang lebih bagus, maka ini bentuk pengurangan. Karena jelas tidak ada yang lebih bagus. Iya. Hukum selain dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ini dia kafir dari dua arah, ya. Bentuk pertama apa? Iya, bentuk pendustaan terhadap apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian yang kedua, bentuk pengurangan terhadap Allah Subhanahu wa taala, bentuk kekurangan untuknya. Iya.
Karena Allah mensifati Allah menjelaskan bahwasanya hukumnya lebih bagus. Hukumnya yang paling bagus. Atau kita katakan ahsan di sini bukan dikatakan isim tafdil yang bermakna adanya musyarakah. Ya. Ada musyarakah. Tahu isim tafdil kan? Hah? Kalau dikatakan ini lebih bagus atau lebih baik, ya kan? Lebih bagus atau lebih baik. Berarti kalau dikatakan bagaimana ya? Ya ini lebih putih daripada atau lebih jernih daripada ini. Taruh misalnya. Atau apa yang bagus? Ini tidak murni nih. Cari yang sama yang memiliki satu sifat yang sama tapi satunya lebih. Itu begitu modelnya. Ya. Ini lebih besar daripada ini. Berarti yang satunya lebih besar, yang satunya lebih besar. Cuman ada yang lebih besar, ada yang melebihi besarnya. Kalau dikatakan hukum Allah lebih bagus dibanding hukum selain Allah, berarti hukum selain Allah ini katakan apa? Bagus atau tidak? Iya, kalau ini berjalan di asal dari kalimat isim tafdil, kata isim tafdil itu iya kan? Tapi kadang juga datang isim tafdil itu tidak diinginkan adanya musyarakah dalam sifat. Ya, dicontohkan oleh para ulama di surah Al-Furqan. Siapa? Iya. Awal ayatnya apa? Saya bisa hadirkan. Mustaqarru wa ahsanu maqila. Lihat dikatakan wa ahsanu maqila. Qailulah. Qailulah itu tidur-tidur enak. Iya. Kalau dikatakan qailulah itu tidur-tidur enak. Ada yang mengatakan sebelum duhur. Iya, sedikit sebelum duhur namanya qailulah. Lihat. Allah menyebutkan bahwasanya di surga itu paling bagus tidur-tidurnya. Di surga. Apa maknanya kalau dikatakan begini? Berarti di neraka ada juga tidur-tidurnya, cuma tidak bagus. Di neraka ada tidur-tidur tidak? Tidak ada tidur-tidur di neraka. Tidak ada tidur-tidur, tidak ada kenikmatan di situ, tidak ada istirahat. Oleh karena itu dikatakan datang isim tafdil itu kadang diinginkan tidak bermakna dikatakan memiliki persyarikatan dalam makna. Tidak. Sama juga di surah ini ada di bahasa ini. Saya ingat-ingat kemarin kalimat isim tafdil. Ya. Baik. Jadi itu dua hal yang menjadikan seorang kafir ya. Jadi kekafirannya karena ada pendustaan terhadap apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, kemudian adanya bentuk pengurangan dari Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan hukum untuk manusia. Iya, karena dianggap kurang. Baik. Kata beliau di sini, man i'taqada. Lihat kalimatnya ya. Man i'taqada. I'tiqad. Keyakinan. Ya. Itu garis bawah baik-baik itu. Ya, supaya antum nanti antum bilang, Syekh Muhammad bin Wahab bilang siapa yang berhukum selain hukum Allah kafir. Iya. Lihat. Siapa yang meyakini? Karena hukum selain dari apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan itu ada dua. Berhukum dengan hukum selain yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dua. Ada dalam bentuk i'tiqad, ada dalam bentuk amalan. Berhukum dengan
hukum selain Allah Subhanahu wa taala dua. I'tiqadi wa amali. I'tiqadi wa amali. I'tiqad ini sebagaimana yang sering kita sampaikan ya, sudah kita sampaikan di mana? Di usul salasa. Seorang meyakini bahwasanya hukum selain Allah ini lebih bagus, lebih sempurna, ya, lebih lengkap daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kafir. Dia meyakini. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dia meyakini bahwasanya hukum selain Allah Subhanahu wa taala itu sama dengan hukum Allah. Sama, setara. Ya, setara. Berarti ini masuk juga. Semisal dengan yang pertama. Ini masih di i'tiqad ya. Kemudian yang ketiga, dia meyakini bahwasanya hukum Allah Subhanahu wa taala ini sempurna. Iya, yang lebih bagus. Yang lebih sempurna, lengkap. Tapi dia meyakini bahwasanya bolehnya berhukum dengan hukum selain Allah. Dia tidak berhukum dengan hukum selain Allah, tapi dia katakan boleh berhukum dengan hukum selain Allah. Maka ini masuk juga. Jadi tiga ini bentuknya keyakinan. Ya. Jadi siapa yang meyakini bahwasanya hukum Allah atau hukum selain Allah ini lebih sempurna dibandingkan hukum Allah, maka dia kafir. Kemudian yang kedua, apa? Iya, menyamakan hukum Allah dengan hukum selain Allah. Kemudian yang ketiga, dia meyakini bahwasanya hukum Allah yang sempurna. Tapi dia meyakini bahwasanya boleh berhukum dengan hukum selain Allah. Ini dalam i'tiqad. Ini dalam bentuk i'tiqad. Adapun amalan yaitu seorang hakim berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala dalam amalan tatbik ya. Tapi dia memiliki keyakinan bahwasanya hukum Allah Subhanahu wa taala yang hak, yang benar, dan tidak boleh berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Dia yakini. Tapi dia beramal dengan hukum selain Allah karena hawa nafsu, syahwat atau hal yang lain berkaitan dengan manusia. Ya. Tapi bersamaan itu ada keyakinan bahwasanya tidak boleh berhukum dengan hukum selain Allah. Hukum Allah yang paling benar. Hukum Allah yang benar, yang hak. Maka ini tidak masuk dalam hukum kekafiran, tidak. Maka ini disebut apa? Kabairuz dzunub. Bentuk apa? Dosa besar. Dosa besar. Jadi itu poinnya ya, poinnya. Dan di sana banyak ya. Kalau dikatakan dia orang kufur karena tentang hukum Allah Subhanahu wa taala, hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang yang juhud terhadap hukum Allah. Iya. Dia tidak beramal dengan hukum manusia, tidak hukum Allah, enggak. Tidak ada amalannya. Ya, dia katakan hukum manusia juga hukum tidak benar. Iya. Tidak beramal, tapi dia juhud terhadap hukum Allah. Iya, ini masuk juga. Masuk juga karena mengingkari. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berhukum dengan hukum Allah. Memerintahkan kita berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Bisa. Jadi ini yang sering kita dengar ya, rinciannya. Ini disebutkan oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullah, dikatakan orang yang berhukum dengan hukum selain Allah itu tidak keluar dari 4. Ini tadi. Tidak keluar dari 4 ini tadi. Dia berhukum, dia yakin. Ya, dia yakin bahwasanya hukum selain Allah lebih bagus. Ini kafir. Dia yakin hukum Allah
dengan hukum selain Allah sama, kafir. Kemudian dia yakin hukum Allah bagus, tapi boleh, dia yakini bolehnya berhukum selain Allah dengan hukum selain Allah, kafir juga. Kemudian yang terakhir, dia beramal, ya, tapi tidak ada keyakinan. Dia beramal tapi tidak ada keyakinan bahwasanya hukum selain Allah ini itu boleh, dan meyakini bahwasanya hukum Allah yang bagus, tapi dia beramal karena apa? Syahwat dan hawa nafsu dan selainnya dari hal-hal yang berkaitan tentang dunia, sehingga dia beramal dengan amalan apa hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini apa? Dari kabairud dzunub. Baik. Sekarang ini untuk orang yang berhukum. Sekarang orang yang dihukumi. Bagaimana? Orang yang dihukumi dengan hukum itu, dengan hukum dari orang yang berhukum dengan bukan selain Allah Subhanahu wa taala. Iya. Apakah dia kafir juga? Hah? Orang yang dijatuhi hukum bukan dari hukum Allah. Ini dijawab oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Orang yang dihukumi itu ada 3 hal. Ada 3 keadaan dia. Kalau dia dihukumi, dia ridho. Dia berhukum, dia diberikan hukum dan dia ridho. Misalnya disebutkan dia ridho, apa yang dihalalkan pemerintah, apa yang diharamkan pemerintah, dia ridho. Iya. Dan bahkan menganggap bagus. Ya, maka ini kafir dia. Dia kafir. Yang kedua, seorang yang ridho juga. Dia ridho dengan hukum Allah. Dia akui hukum Allah lebih bagus. Ya. Tapi dia mengikuti saja karena hawa nafsunya atau syahwatnya. Ya. Dia dukung ceritanya, tapi dengan syahwat, keperluan dunia. Ya, tapi dia anggap bahwasanya hukum Allah yang bagus, yang hak, hukum manusia tidak ada, salah-salah. Misalnya begitu. Dia ikuti apa yang dihukumi untuknya. Iya. Maka ini disebutkan Muslimin rahimahullah, ini tidak kafir, tapi dia fasik. Ini 2. Sekarang yang ketiga. Kalau dia tidak tahu sama sekali hukum yang diberikan hukum padanya, dia tidak tahu bahwa ini hukum manusia, hukum yang dibuat. Dia sangka ini hukum Allah. Artinya apa dia? Jahil. Kalau dia jahilnya bersamaan dia mampu untuk belajar, dia tahu, ya, dia tahu, maka dia tidak ada uzur untuknya. Kalau dia bisa belajar tentang hukum Allah, iya, belajar fikih apa, tapi dia malas, tidak mau, iya, cukup saja apa yang dibawa oleh pemerintah, misalnya, apa yang ditulis di undang-undang dan selainnya, ya. Tapi dia bisa belajar, dia tanya sama guru, dia tanya sama syekh, dia tanya sama ulama tentang hukum ini. Iya, sekedar ilmu untuknya supaya dia tahu apakah ini hukum-hukum Allah, apa ini hukum-hukum manusia atau ini. Tapi dia tidak mau belajar, dia malas, ya sudah. Maka ini tidak ada udzur untuknya. Iya, dia berdosa karena dia tasahul dalam ilmu agama. Iya, jadi ini membahayakan dirinya, membahayakan. Kalau dia jahil tapi dia mengikuti dan dia sangka bahwasanya ini hukum yang benar dan dia tidak bisa belajar. Iya, tidak ada jalan untuk belajar. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, maka ini ma'dzur, diberikan uzur karena kejahilannya. Tapi dengan qaid dia jahil bukan karena tafrid. Iya, bukan karena dia bermudah-mudahan sehingga dia jahil, sehingga dia apa? Jahil.
Jadi itu hukum, ya. Kita sudah terangkan bahwasanya wajibnya berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan harus meyakini bahwasanya hukum Allah yang terbaik. Hukum Allah yang hak, hukum Nabi SAW yang hak. Diperintah bahwasanya ketika ada masalah dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ya, Al-Quran turun sebagai Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan benar supaya Nabi Muhammad SAW berhukum dengannya di antara manusia. Iya, itu dari Jadi siapa yang meyakini petunjuk Nabi SAW itu atau petunjuk selain Nabi lebih sempurna atau berhukum dengan hukum selainnya, ini masuk ya. Iya, maka dia kafir. Dia kasih contoh di sini. Contohnya orang yang mengedepankan hukum tagut. Orang yang mengedepankan hukum tagut. Apa tagut? Apa? Kullu ma yu'bad min dunillah. Kita merujuk. Hah? Hah? Baik. Kalladhi yufaddilu hukma at-tawaghit. Tawaghit jam tagut. Jama dari tagut. Tagut, ya sebagaimana kita ketahui, itu mujawazatul had, melampaui batasan, melewati batasan. Dan tarif yang lengkap yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, ya kan? Kullu ma tajawaza bihil 'abd min ahsan. Kullu ma tajawaza bil 'abdu haddan min ma'budin au matbu'in au muta'. Ini dia. Jadi orang yang mengedepankan tagut, ini kasih contoh. Di antara tagut dari perkara matbu' atau ma'bud, ini yang besar dulu. Ma'bud seperti sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Asnam, syaitan. Iya. Apa saja yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, jadi siapa yang mengikuti ini? Iya, mengedepankan dari petunjuk Nabi SAW dan meyakininya, maka dia kafir. Kemudian yang kedua, matbu', ya, seperti mengikuti ucapan-ucapan dari tukang sihir atau dukun-dukun, mempercayainya. Ya, hal-hal yang lain dari perkara gaib, seperti mengikuti juga ulama-ulama ini masuk juga, ya, mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram, ini masuk dari tagut karena melewati batasan, dari apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, muta', yang ditaati, seperti pemerintah yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal ini kalau dia dikedepankan dari selain Allah Subhanahu wa taala, dari pendapatnya apa yang dibuat, kemudian diyakini bahwasanya ini yang bagus atau semisal atau boleh, itu ini bagus, lebih bagus dari hukum Allah atau semisal yang hukum Allah, atau boleh berhukum dengannya atau mengambil petunjuk dengannya, jadikan patokan, rujukan dan selainnya, maka dia kafir. Orang tersebut kafir. Adapun kalau dia beramal saja, tapi tidak ada keyakinan, maka dia melakukan dosa besar. Bukan dosa besar. Taib. Ini rinciannya ya. Ini rincian dari nawaqid yang keempat. Hafal saya poinnya. Ya, hafal poinnya, kemudian ingat-ingat penjelasannya sedikit supaya jelas.
dari pembatal-pembatal keislaman disebutkan oleh musannif rahimahullahu taala. Taib. Qala rahimahullahu taala al-khamis. Man abghada syai'an mimma ja'a bihi ar-rasul walau 'amila bihi kafar. Insyaallah nanti besok ya. Hari Kamis ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.